Hai sahabat-sahabat channel Sabar Talks. Bayangkan, di hari ulang tahunmu, saat semua orang tersenyum, justru yang kau terima adalah selembar surat cerai dari mertuamu sendiri, di hadapan seluruh keluarga besar. Suami yang kau cintai hanya diam, membiarkan hatimu terkoyak, harga dirimu diinjak, dan seluruh hidupmu hancur seketika. Apa yang akan kau lakukan ketika kado ulang tahunmu adalah penghinaan terbesar sepanjang hidupmu? Namun sebelumnya, kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Hari itu seharusnya menjadi hari paling membahagiakan dalam hidupku. Usia yang bertambah, doa-doa baik dari keluarga dan teman, serta harapan bahwa suamiku, Raka, akan memberikan kejutan manis untukku. Aku bahkan mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda yang dipilih sendiri oleh Raka seminggu lalu. Katanya, aku akan terlihat cantik sekali jika memakainya di pesta kecil ulang tahunku. Sejak pagi aku sudah menata rumah dengan hati berbunga. Balon warna pastel menghiasi ruang tamu, kue tart dengan lilin angka 30 sudah siap di meja, dan beberapa tamu keluarga dekat mulai berdatangan. Di dalam hati, aku membayangkan Raka akan muncul dengan senyuman, membawa hadiah, lalu mengucapkan kata-kata romantis seperti di film-film. Ah, betapa bahagianya aku membayangkan semua itu. Namun ternyata, Allah berkehendak lain. Suasana yang tadinya riuh dengan suara tawa mendadak berubah ketika pintu rumah terbuka lebar. Yang masuk bukan Raka dengan senyum hangat, melainkan mertuaku, Bu Ratna. Ia melangkah anggun dengan pakaian mewah berwarna merah marun, disertai ekspresi wajah dingin tanpa senyum. Semua mata langsung tertuju padanya. Aku sempat tersenyum menyambut, berharap ia membawa sesuatu untuk menambah kebahagiaan hari itu. Namun senyumku segera luntur ketika ia mengeluarkan sebuah amplop putih panjang dari tas tangannya. Dengan langkah mantap, ia berjalan ke arahku, berdiri di hadapanku di tengah ruang tamu, lalu menyodorkan amplop itu di depan semua tamu yang hadir. "Aisyah," katanya lantang, "inilah hadiah ulang tahun dariku untukmu." Tanganku gemetar saat menerima amplop itu. Sejenak aku ragu untuk membukanya, tapi tatapan tajam semua orang memaksaku untuk melihat isi di dalamnya. Ketika kertas itu terbuka, dunia serasa berhenti berputar. Tulisan di atasnya jelas terbaca, "Surat cerai." Suasana mendadak hening. Tawa-tawa yang tadi mengisi ruangan berubah menjadi bisikan-bisikan kecil penuh tanda tanya. Aku hanya berdiri terpaku, wajahku memanas. Air mataku berusaha kutahan agar tidak jatuh. Aku menoleh ke arah Raka yang berdiri tak jauh dari sana. Harapanku masih tersisa. Semoga ini hanya lelucon yang kelewatan. Namun betapa hancurnya hatiku ketika kulihat ia hanya diam. Matanya menghindari tatapanku. Bibirnya terkatup rapat tanpa kata. Seolah-olah ia sudah tahu. Seolah ia memang membiarkan ibunya mempermalukan istrinya sendiri di hari ulang tahunnya. Perlahan bisikan tamu semakin keras. "Astagfirullah, kok bisa begitu? Di ulang tahun, dikasih surat cerai? Gila. Raka kok diam saja? Tega sekali." Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin menanyakan langsung, apa salahku selama ini? Aku menjalani rumah tangga dengan sepenuh hati. Aku melayani suami, menghormati mertua, bahkan mengorbankan mimpiku demi keluarga. Tapi kini, balasannya adalah penghinaan di depan semua orang. Tanganku bergetar hebat. Amplop itu nyaris jatuh ke lantai. Aku memandang Bu Ratna, berharap ada sedikit rasa iba di wajahnya. Namun yang kulihat hanyalah senyum tipis penuh kemenangan. Seolah ia baru saja berhasil mengusir musuh dari rumahnya. "Mulai hari ini," ucapnya dengan suara lantang agar semua orang mendengar, "kamu tidak pantas lagi menjadi menantu keluarga ini." Kata-kata itu menusuk hatiku seperti pisau. Aku terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Raka tetap bungkam. Kakiku goyah, tubuhku lemas. Tapi aku berusaha tetap berdiri. Aku tahu jika aku jatuh di hadapan mereka, maka kehormatanku benar-benar hancur. Dalam hati aku berdoa lirih,
Memohon pada Allah agar memberiku kekuatan menghadapi cobaan yang terasa begitu kejam ini. Dan malam itu, di hari ulang tahunku, aku sadar, kehidupanku tidak akan pernah sama lagi. Aku berdiri dengan tubuh bergetar, mencoba menahan air mata yang ingin jatuh. Sementara surat cerai itu masih kugenggam erat di tangan. Udara di ruang tamu seolah membeku. Semua tatapan tertuju padaku. Sebagian penuh iba, sebagian lagi penuh rasa ingin tahu, dan sisanya hanya ingin menjadi saksi kejatuhanku. Aku melirik ke arah Raka, suamiku, lelaki yang kucintai dengan seluruh jiwa ragaku, berdiri di sudut ruangan. Tatapannya tak berani bertemu denganku. Ia seperti patung, diam tanpa suara, hanya napasnya yang terdengar berat. Sesaat aku berharap ia akan maju, meraih tanganku, lalu berkata bahwa semua ini hanya kesalahpahaman, bahwa ia tetap mencintaiku, bahwa aku masih menjadi istrinya. Namun harapan itu hancur begitu saja ketika ia melangkah perlahan, bukan ke arahku, melainkan ke arah ibunya. Ia berdiri di samping Bu Ratna, seolah-olah memilih sisi dalam peperangan yang baru saja dimulai. Jantungku serasa diremas. Aku ingin bertanya, "Kenapa, Raka? Apa salahku? Apa aku tidak cukup baik untukmu?" Tapi lidahku keluh, suara tercekat di tenggorokan. Bu Ratna menepuk bahu anaknya dengan bangga. "Bagus. Akhirnya kamu tahu apa yang terbaik untuk hidupmu," katanya lantang. Kata-kata itu menusuk ulu hatiku, membuat dada terasa sesak. Beberapa tamu mulai berbisik lagi. "Berarti ini memang sudah direncanakan, ya?" "Iya. Lihat saja." Raka malah berdiri di samping ibunya. Kasihan Aisyah, benar-benar dipermalukan. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi suara-suara itu menusuk telingaku, menambah luka yang sudah menganga. Aku membuka mata, menatap ke arah Raka sekali lagi. Aku menunggu, berharap ada sedikit keberanian darinya untuk membelaku. Namun ia tetap bungkam. Bibirnya terkunci, wajahnya dingin. Seolah aku hanyalah orang asing yang tak lagi berarti dalam hidupnya. "Raka," suaraku bergetar, hampir tak terdengar. "Katakan sesuatu. Tolong." Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti anak kecil yang tak punya pendirian. Hatiku hancur. Aku ingin berteriak, ingin menamparnya agar sadar. Namun aku tahu, jika aku kehilangan kendali, maka mereka akan semakin puas melihatku jatuh. Aku tidak boleh memberikan itu kepada mereka. Dengan sisa tenaga, aku melangkah ke arah kursi dan duduk. Tangan masih menggenggam erat surat cerai itu. Aku menunduk, membiarkan rambutku yang terurai menutupi sebagian wajah. Aku tidak ingin siapapun melihat air mataku jatuh. Suasana pesta ulang tahun berubah menjadi medan eksekusi. Tak ada lagi musik, tak ada lagi tawa. Hanya keheningan mencekam yang membuatku merasa seolah-olah aku sedang berdiri di atas panggung, dipermalukan di depan penonton. Beberapa tamu mencoba menghiburku dengan tatapan penuh empati. Tanteku mendekat dan menepuk bahuku pelan. Namun aku hanya bisa tersenyum pahit. Tidak ada kata yang bisa keluar. Bu Ratna tersenyum tipis. "Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi repot-repot pura-pura menjadi bagian dari keluarga ini. Kamu bebas pergi. Aisyah, anggap saja ini hadiah terindah yang bisa aku berikan untukmu." Hatiku semakin remuk. Kata-katanya bagai racun yang menelusup ke nadiku. Tapi aku tetap diam. Aku menunduk, berusaha menjaga harga diriku di hadapan semua orang. Sampai akhirnya pesta itu bubar dengan sendirinya. Satu persatu tamu pulang, meninggalkan aku yang masih terduduk di kursi dengan wajah pucat. Ketika rumah mulai sepi, aku berdiri perlahan, menatap Raka yang masih berdiri bersama ibunya. Aku mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata lirih, "Kalau memang ini maumu, Raka, aku tidak akan memaksa. Tapi ingat, aku tidak akan pernah melupakan malam ini." Raka hanya terdiam. Ia bahkan tidak menoleh. Aku melangkah ke kamar dengan langkah gontai, menutup pintu pelan. Begitu pintu terkunci, aku tak lagi bisa menahan air mata. Tangisku pecah. Aku jatuh terduduk di lantai,
memeluk lutut, merasakan seluruh tubuhku gemetar. Aku merasa dikhianati. Lelaki yang dulu berjanji akan menjagaku, justru membiarkan aku dihancurkan. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, menatap kosong ke arah surat cerai yang tergeletak di meja. Pikiran berkecamuk. Kenapa semua ini terjadi? Apa aku istri yang buruk? Apa aku tidak cukup berharga di mata mereka? Namun semakin lama aku merenung, semakin jelas jawabannya. Ini bukan salahku. Ini semua adalah permainan Bu Ratna. Dan Raka, suamiku, terlalu pengecut untuk melawannya. Saat fajar menyingsing, aku sudah tidak lagi menangis. Air mataku habis. Yang tersisa hanyalah hati yang mengeras. Aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan mereka menang. Jika mereka ingin menghancurkanku, maka aku akan bangkit lebih kuat. Jika mereka ingin membuangku, maka aku akan pergi dengan kepala tegak. Dan jika mereka ingin mempermalukanku, maka aku akan balas membuat mereka menyesal. Hari itu aku keluar kamar dengan wajah pucat tapi tatapan mata tajam. Aku berjalan melewati ruang tamu, tempat Raka duduk bersama ibunya. Mereka terdiam saat melihatku. Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara yang tenang, "Terima kasih untuk hadiah ulang tahun kalian. Aku tidak akan pernah melupakannya." Setelah itu, aku melangkah keluar rumah, meninggalkan mereka yang hanya bisa saling pandang. Dalam hati, aku tahu, ini baru permulaan. Aku akan membalas mereka dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Langkahku meninggalkan rumah itu masih terasa berat, tapi hatiku sudah berbeda. Bukan lagi hati seorang perempuan yang rapuh karena dihina, tapi hati seorang istri yang perlahan-lahan berubah menjadi batu karang. Sakit, hancur, tapi kuat menahan gelombang. Aku berjalan tanpa tujuan pagi itu. Jalanan masih sepi, udara dingin menusuk tulang. Rambutku terurai acak-acakan, wajahku pucat, mataku sembab. Namun ada sesuatu yang membara dalam diriku, api kecil yang baru saja menyala. Setiap langkah terasa seperti bisikan, "Aisyah, kamu harus bangkit. Jangan biarkan mereka injak harga dirimu. Jangan biarkan mereka tertawa di atas penderitaanmu." Aku berhenti di sebuah musyalah kecil di pinggir jalan. Dari luar terlihat pintunya terbuka, seolah mengundangku untuk masuk. Aku melangkah masuk, melepas alas kaki, lalu duduk di pojok ruangan. Sejenak aku menutup mata, mengatur napas, berusaha menenangkan diriku. Di sana, untuk pertama kalinya sejak kejadian semalam, aku bersujud lama sekali. Air mataku kembali tumpah, membasahi sajadah tipis. Aku menangis bukan hanya karena sakit hati, tapi juga karena perasaan ditinggalkan. Dalam doa, aku berkata lirih, "Allah, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku dikhianati, aku dipermalukan. Tapi aku yakin Engkau punya rencana untukku. Jangan biarkan aku hancur. Ya Allah, kuatkan aku, tuntun aku, dan tunjukkan jalan balasan yang Engkau ridhau." Tangisku pecah, tapi di tengah tangis itu, ada kekuatan baru yang tumbuh. Aku merasa seperti sedang diangkat perlahan dari jurang yang dalam. Setelah cukup lama, aku bangkit. Air mataku masih membasahi pipi, tapi tatapanku lebih tenang. Aku tahu, aku tidak bisa membalas mereka dengan emosi semata. Aku harus cerdas. Aku harus sabar. Aku harus menunggu waktu yang tepat. Aku pulang menjelang siang. Rumah terasa lebih sunyi. Bu Ratna sudah pergi, mungkin kembali ke rumah besarnya. Raka duduk di ruang tamu, menatap layar ponsel, pura-pura sibuk. Aku melangkah melewatinya tanpa bicara, tapi tiba-tiba ia memanggil, "Aisyah." Aku berhenti, menoleh dengan tatapan datar. "Apa?" Ia terlihat gelisah. Suaranya pelan, seperti takut. Aku minta maaf." Aku tersenyum pahit. "Minta maaf? Untuk apa? Karena membiarkan ibumu memberiku surat cerai di hari ulang tahunku? Atau karena kau berdiri di sampingnya, bukan di sampingku?" Ia terdiam. Matanya tidak berani menatapku. "Sudahlah,
Raka, aku sudah tidak butuh kata maafmu. Kau sudah memilih. Aku melangkah pergi ke kamar, meninggalkannya terpaku. Di dalam kamar, aku duduk di tepi ranjang. Surat cerai itu masih tergeletak di meja. Aku menatapnya lama sekali. Rasanya ingin merobek-robek kertas itu. Tapi aku tahu aku tidak boleh terburu-buru. Dokumen ini bisa menjadi senjata. Aku mengingat kembali semua perlakuan Bu Ratna sejak awal pernikahan. Betapa ia tidak pernah benar-benar menerimaku. Betapa ia selalu menganggapku perempuan tak berguna. Dan sekarang, ia merasa sudah menang. Aku tersenyum tipis. Belum, Bu. Pertarungan ini baru dimulai. Hari-hari berikutnya berjalan seperti kabut. Raka semakin jarang berbicara padaku. Ia pulang larut malam, sering beralasan ada urusan pekerjaan. Tapi aku tahu, itu hanya alasan. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Sementara aku, diam-diam mulai menyusun rencana. Aku menulis setiap hal yang kuingat tentang keluarga mereka. Hutang-hutang perusahaan yang belum lunas. Skandal adik iparku yang pernah kutemukan diam-diam di ponselnya. Bahkan bisikan-bisikan keluarga besar yang selama ini berusaha kututup-tutupi demi nama baik mereka. Semua kutulis rapi di sebuah buku catatan kecil. Terkadang, di malam hari aku menutup buku itu dan menatap langit-langit kamar. Hatiku perih, tapi aku tahu aku harus menanggung ini demi balasan yang setimpal. Suatu sore, aku menerima telepon dari salah satu sahabat lamaku, Dina. Ia menanyakan kabarku. Suaranya penuh cemas. Aku dengar kabar tidak enak. Yah, katanya kamu dicerai. Aku tercekat. Rupanya kabar itu sudah menyebar. Aku menutup mata, menahan emosi. Ya, Din. Mereka memberiku surat cerai di ulang tahunku. Terdengar helaan napas panjang di ujung sana. Astaga, Aisyah. Aku tidak menyangka mereka setega itu. Aku tersenyum miris. Aku juga tidak menyangka, Din. Tapi aku tidak akan jatuh begitu saja. Dina terdiam sejenak, lalu berkata, kalau kamu butuh sesuatu, aku selalu ada. Kalimat itu membuat mataku panas lagi. Aku mengucapkan terima kasih, lalu menutup telepon. Di lubuk hati, aku tahu, aku memang tidak sendirian. Masih ada orang-orang yang peduli. Masih ada Allah yang mendengar doaku. Malam itu, aku memutuskan untuk menulis surat. Bukan untuk Raka, bukan untuk Bu Ratna, melainkan untuk diriku sendiri. Aisyah yang sedang rapuh, dengarkan baik-baik. Jangan menangis lagi. Jangan tunjukkan kelemahanmu di depan mereka. Kamu harus kuat. Kamu harus bangkit. Jadikan semua luka ini sebagai senjata. Ingat, Allah bersama orang-orang yang sabar. Aku melipat surat itu dan menyimpannya di laci. Surat itu menjadi pengingat agar aku tidak goyah. Hari berganti hari. Bu Ratna beberapa kali menelepon Raka. Tapi aku bisa mendengar dari balik pintu kamar. Nada suaranya angkuh, penuh perintah. Cepat urus perceraian itu. Jangan biarkan dia menunda-nunda. Aku tidak mau nama keluarga kita rusak hanya karena perempuan itu. Perempuan itu. Begitulah ia memanggilku. Seakan aku bukan manusia. Aku hanya tersenyum. Baiklah, Bu. Kalau memang itu maumu, aku akan kabulkan. Tapi bukan aku yang akan hancur. Kalianlah yang akan bertekuk lutut. Di dalam hati, aku mulai merancang langkah besar. Aku tahu, jika ingin membalas, aku tidak bisa sendirian. Aku harus mencari celah. Dan celah terbesar ada pada bisnis keluarga mereka. Aku ingat beberapa kali mendengar Raka berbicara dengan ayahnya tentang kerugian perusahaan. Hutang bank menumpuk. Beberapa investor mulai menarik diri. Semua itu hanya diketahui keluarga inti. Dan aku, kebetulan pernah membaca dokumen di ruang kerja mereka. Aku menyalin sebagian data ke ponselku diam-diam. Aku tahu, data ini bisa menjadi kunci untuk menjatuhkan mereka di hadapan keluarga besar. Tapi sebelum semua itu, aku harus memperkuat diriku. Aku tidak boleh lagi terlihat lemah. Aku harus melatih senyum palsu, bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa.
Hari-hari berikutnya, aku bangun lebih pagi. Aku memasak seperti biasa, menyajikan makanan di meja makan, bahkan menyapa Raka dengan nada biasa. Ia terlihat heran, mungkin mengira aku akan marah-marah. Tapi aku justru semakin tenang. Itulah strategiku, menyembunyikan badai di balik senyuman. Namun di balik ketenangan itu, malam-malamku masih penuh air mata. Kadang aku terbangun, mendengar suara tawa Bu Ratna terngiang di kepalaku. Aku menggigil, merasa dipermalukan lagi. Tapi setiap kali aku hampir runtuh, aku mengingat doa di musyala kecil itu. Aku mengingat janji pada diriku sendiri, bahwa aku akan bangkit, bahwa aku akan membalas. Dan saat itu, aku sadar, aku sudah bukan lagi Aisyah yang dulu. Aku sudah berubah. Air mata ini bukan lagi tanda kelemahan, tapi bahan bakar untuk tekadku. Jika mereka pikir aku akan hancur, maka mereka salah besar. Aku akan membuat mereka menyesali setiap luka yang mereka torehkan. Dan semuanya baru saja dimulai. Hari itu aku duduk di meja makan sendirian. Sinar matahari pagi masuk melalui celah jendela, memantul pada gelas kosong di depanku. Tanganku memegang sendok, tapi makanan di piring hanya aku aduk-aduk tanpa pernah benar-benar tersentuh. Pikiranku melayang jauh, bukan pada rasa lapar, tapi pada semua rencana yang mulai berputar di kepalaku. Aku sadar, jika ingin membalas Bu Ratna dan Raka, aku tidak bisa sekadar mengandalkan amarah. Aku harus cerdas, penuh perhitungan, dan tentu saja sabar. Karena sabar bukan berarti diam. Sabar adalah strategi, dan aku sudah mulai memainkannya. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke kamar, lalu membuka laci meja rias. Dari dalamnya, aku mengeluarkan sebuah buku catatan kecil berwarna coklat tua. Di sanalah semua rahasia yang kutulis rapi. Rahasia yang selama ini kuanggap tidak penting, tapi kini bisa menjadi senjata pamungkas. Kubuka halaman pertama. Tulisanku masih rapi, huruf demi huruf tertata. Aku membaca ulang catatan tentang hutang perusahaan milik keluarga mereka. Angkanya besar sekali, bahkan hampir mustahil bisa dilunasi dalam waktu dekat. Aku masih ingat malam ketika aku tanpa sengaja menemukan dokumen itu di ruang kerja mertua, dan bagaimana wajah mereka pucat saat tahu ada investor yang tiba-tiba menarik diri. Halaman berikutnya berisi cerita tentang adik iparku, Nisa, perempuan yang selalu berpenampilan alim di depan keluarga besar, ternyata memiliki kehidupan lain yang tersembunyi. Aku pernah memergokinya tengah malam, keluar rumah dengan pria asing, masuk ke mobil, lalu pergi entah kemana. Saat itu aku hanya diam, menyimpan semua bukti di ponsel. Aku tidak ingin mempermalukannya. Tapi sekarang, aku sadar, bukti itu bisa jadi alat yang sangat berharga. Lalu ada juga catatan tentang Bu Ratna sendiri. Betapa sering ia menutup-nutupi pengeluaran rumah tangganya yang berlebihan. Betapa ia kerap memakai uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Semua itu kulihat dengan mata kepala sendiri ketika aku masih dipercaya mengurus beberapa dokumen keuangan rumah. Aku tersenyum tipis. Kalian pikir aku hanya perempuan bodoh yang bisa diinjak-injak? Kalian salah besar. Semua rahasia ini akan aku gunakan. Hari berganti, suasana rumah semakin dingin. Raka hampir tidak pernah berbicara padaku. Ia sibuk dengan dunianya sendiri. Kadang ia pulang larut malam, kadang bahkan tidak pulang sama sekali. Jikapun pulang, hanya duduk sebentar, lalu masuk ke kamar tanpa menyapaku. Aku tidak peduli. Justru itu lebih baik, karena semakin sedikit ia memperhatikanku, semakin leluasa aku bergerak. Satu sore, ketika ia sedang mandi, aku memberanikan diri membuka laptopnya. Aku tahu ini salah, tapi aku harus melakukannya. Jari-jariku cepat menelusuri folder-folder tersembunyi, mencari dokumen penting. Dan benar saja, aku menemukan file laporan keuangan yang menunjukkan bahwa perusahaan keluarga mereka hampir bangkrut. Tanganku bergetar, bukan karena takut, tapi karena sadar aku sedang menggenggam bom waktu. Jika file ini terbongkar ke publik, reputasi keluarga mereka akan runtuh. Aku segera menyalinnya ke flash disk kecil yang sudah kusiapkan.
Lalu kututup laptop itu rapat-rapat, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saat Raka keluar dari kamar mandi, aku sudah duduk di ranjang sambil membaca buku. Ia melirikku sebentar, lalu pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku menahan senyum. Ia tidak tahu bahwa malam itu aku baru saja menyimpan kunci kehancuran keluarganya. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan untuk menghadiri acara keluarga besar di rumah mertua. Biasanya, acara seperti ini dipenuhi tawa, hidangan lezat, dan obrolan panjang. Tapi kali ini, aku tahu tujuannya berbeda. Aku yakin Bu Ratna ingin mempermalukanku lagi di depan semua orang. Aku menyiapkan diriku sebaik mungkin. Mengenakan gamis sederhana berwarna hijau tua, membalut kepala dengan hijab rapi, dan merias wajah secukupnya. Aku ingin terlihat tegar, seolah tidak terguncang sama sekali oleh surat cerai itu. Sesampainya di rumah mertua, aku bisa merasakan tatapan tajam dari para keluarga besar. Bisikan-bisikan terdengar, menusuk telingaku. Itu dia Aisyah, menantu yang katanya sudah diceraikan. Kasihan sekali, tapi kenapa masih datang? Mungkin tidak tahu malu. Aku pura-pura tidak mendengar. Aku berjalan anggun menuju ruang tamu, lalu duduk dengan tenang. Tak lama kemudian, Bu Ratna muncul. Senyum sinisnya langsung tertuju padaku. "Oh, kamu datang juga, Aisyah. Kukira setelah menerima surat itu, kamu akan menghilang." Aku tersenyum tipis. "Saya masih istri Raka, Bu. Belum ada tanda tangan apapun, bukan?" Wajahnya menegang seketika, tapi ia cepat menutupinya dengan tawa kecil. Ya, untuk sementara." Aku menunduk sopan, lalu diam. Dalam hati, aku tertawa. Ia tidak tahu bahwa aku sedang menunggu waktu yang tepat untuk menyerang. Acara berlangsung seperti biasa, tapi aku bisa merasakan suasana tegang. Semua orang memperhatikanku, seolah menunggu apa yang akan terjadi. Dan benar saja, di tengah acara, Bu Ratna berdiri. Dengan suara lantang, ia berkata, "Saudara-saudaraku sekalian, aku ingin memberi kabar. Anak kita, Raka, sebentar lagi akan resmi bercerai dengan Aisyah. Jadi jangan heran kalau dalam waktu dekat kalian tidak akan melihat dia lagi di rumah ini." Ruangan hening sejenak, lalu terdengar bisikan-bisikan kaget. Beberapa orang menatapku penuh iba, sebagian lagi menatap dengan tatapan sinis. Aku tersenyum tenang. Aku berdiri perlahan, lalu berkata dengan suara lembut namun tegas, "Betul, Bu. Saya memang diberi surat cerai di hari ulang tahun saya. Tapi, apakah Ibu yakin keluarga ini cukup kuat untuk mengumumkan itu sekarang?" Semua mata tertuju padaku. Bu Ratna terbelalak. "Apa maksudmu?" Aku melangkah ke tengah ruangan, membuka tas kecilku, lalu mengeluarkan flash disk. "Saya hanya ingin mengingatkan, ada banyak rahasia dalam keluarga ini. Rahasia yang selama ini saya simpan rapat-rapat demi menjaga nama baik. Tapi kalau Ibu ingin mempermalukan saya di depan semua orang, mungkin saya juga harus buka suara." Suasana mendadak riuh. Beberapa orang mulai saling pandang, gelisah. Aku menatap Bu Ratna dalam-dalam. "Ingat, Bu, tidak semua kebenaran pantas diumbar. Tapi jika saya terpaksa, semua akan tahu tentang hutang perusahaan, tentang penyalahgunaan dana, bahkan tentang kehidupan ganda yang coba disembunyikan." Ruangan itu mendadak sunyi. Suara detak jam dinding terdengar begitu jelas. Bu Ratna wajahnya memucat, lalu berteriak, "Kau berani mengancamku, Aisyah?" Aku tersenyum manis. "Saya hanya mengingatkan. Jangan pernah mencoba menjatuhkan orang lain, kalau masih ada rahasia yang bisa menjatuhkan diri sendiri." Semua orang terdiam, tidak ada yang berani bersuara. Beberapa wajah terlihat panik, sebagian lagi menatapku dengan kekaguman baru. Aku tahu, sejak detik itu, posisi permainan berubah. Aku bukan lagi korban yang dipermalukan. Aku adalah lawan yang harus mereka waspadai. Dan aku bersumpah, aku tidak akan berhenti sampai mereka semua menyesal. Dan sumpah itu langsung menguatkan hatiku ketika aku kembali duduk.
Ruangan yang tadinya penuh suara bisikan mendadak jadi sepi. Semua orang terlihat tegang. Bahkan sendok yang jatuh di sudut ruangan terdengar jelas. Aku bisa merasakan tatapan mata setiap orang menusuk ke arahku. Tapi aku tenang. Aku justru tersenyum kecil. Senyum yang sengaja kubuat seperti pisau tipis yang melukai perlahan. Bu Ratna mencoba meredakan suasana dengan tawa yang dipaksakan. "Ah, jangan didengarkan kata-kata Aisyah. Dia hanya sedang terbawa emosi. Namanya juga perempuan, ya kan?" Tapi aku tahu, tawa itu hanyalah topeng. Dari sorot matanya, jelas terlihat ketakutan. Dan aku menikmati pemandangan itu. Beberapa jam kemudian, acara keluarga usai. Satu persatu tamu pamit pulang, meninggalkan sisa-sisa ketegangan yang masih terasa di udara. Aku sengaja menunggu sampai semua orang pergi. Aku ingin melihat bagaimana Bu Ratna dan Raka bereaksi ketika hanya ada kami di ruangan. Dan benar saja, begitu pintu terakhir tertutup, suara bentakan langsung meledak. "Kau gila, Aisyah. Apa yang kau lakukan tadi itu?" Raka menatapku dengan mata membara. Wajahnya merah padam. Aku berdiri perlahan, menatapnya balik dengan tenang. "Aku hanya membela diri. Apa salahku kalau ternyata kebenaran lebih menyakitkan dari kebohongan yang kalian tutupi?" Tamparan keras mendarat di meja kayu, membuat gelas-gelas berguncang. Bu Ratna ikut berdiri, nadanya tinggi dan menusuk. "Kau pikir kami akan membiarkanmu menghancurkan nama baik keluarga ini? Jangan pernah bermimpi." Aku menarik napas panjang, lalu melangkah pelan mendekati mereka. "Aku tidak menghancurkan siapapun, Bu. Aku hanya menyimpan apa yang kalian sembunyikan. Dan kalau aku bisa menyimpannya selama ini, seharusnya kalian berterima kasih. Tapi kalian malah menyerangku, mempermalukan aku. Apa aku harus diam terus?" Raka menggeram, tangannya mengepal. Aku bisa melihat urat di lehernya menonjol. Tapi sebelum ia sempat mendekat, aku menatapnya tajam. "Sentuh aku sekali saja, Raka, dan percayalah, satu file saja dari flash disk ini keluar. Semua orang tahu bahwa perusahaan keluargamu sebenarnya tinggal menunggu waktu untuk bangkrut." Wajah Raka langsung pucat. Ia menatap ibunya, seolah mencari kekuatan. Tapi aku sudah berbalik, meninggalkan mereka yang terdiam dalam kepanikan. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan hati bergejolak. Aku tahu langkahku berani, tapi itu baru permulaan. Aku harus memastikan setiap gerakanku berikutnya lebih halus, lebih menusuk, karena permainan baru saja dimulai. Keesokan harinya, suasana rumah begitu hening. Raka tidak banyak bicara, bahkan hanya sarapan seadanya sebelum pergi. Tapi aku tahu, pikirannya tidak tenang. Dan itu membuatku semakin yakin, aku sudah berhasil mengguncang dasar pertahanan mereka. Aku memutuskan untuk menyalakan kompor kecil, memasak sup ayam hangat, lalu duduk di meja makan sendirian. Uap panas naik perlahan, mengisi ruangan dengan aroma gurih. Tapi di balik itu, aku merasa dingin. Dinginnya permainan psikologis yang sedang kumainkan. Aku teringat ucapan Bu Ratna kemarin. Kata-katanya tentang nama baik keluarga. Itulah titik lemahnya. Mereka bisa kehilangan uang, bisa kehilangan kedudukan, tapi nama baik, itu harga mati bagi mereka. Dan aku akan memukul tepat di sana. Hari-hari berikutnya terasa aneh. Raka semakin jarang pulang, dan kalaupun pulang, wajahnya selalu penuh amarah yang ia tahan. Sementara Bu Ratna tidak lagi terang-terangan menyindirku. Ia justru lebih banyak diam, seolah sedang merencanakan sesuatu. Dan aku tahu, ketika seseorang seperti Bu Ratna diam, itu artinya badai besar sedang dipersiapkan. Suatu sore, aku menerima telepon dari nomor tak dikenal. Suaranya berat, terdengar dingin. "Aisyah, kami dari pihak investor. Kami ingin bicara. Kami dengar kamu tahu sesuatu tentang kondisi perusahaan keluarga Raka." Aku tercekat. Jantungku berdegup cepat. Bagaimana mereka bisa tahu? Apakah Bu Ratna yang menyebarkannya? Atau ada orang dalam yang mulai curiga? Aku menutup telepon itu dengan alasan tidak punya waktu.
Tapi malamnya, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Hati-hati, Aisyah. Sekali langkah salah, kau bisa terjebak di permainan yang lebih berbahaya. Pagi berikutnya, aku dipanggil makan di rumah mertua. Aku sudah tahu, ini pasti jebakan. Tapi aku tidak bisa menolak. Aku harus datang, karena justru disitulah permainan bisa kuarahkan. Meja makan besar itu penuh hidangan. Tapi suasana dingin. Tak ada tawa, tak ada obrolan. Hanya suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Aku duduk berseberangan dengan Bu Ratna. Senyum tipisnya terlihat palsu, seolah dipaksa. Ia berusaha terlihat ramah. Tapi aku tahu hatinya berkecamuk. Aisyah, katanya tiba-tiba. Aku minta maaf kalau kemarin terlalu keras. Aku hanya terbawa suasana. Bagaimanapun, kamu tetap bagian dari keluarga ini. Aku hampir tertawa mendengarnya. Permintaan maaf darinya? Itu jelas bukan ketulusan. Itu hanya taktik. Aku menunduk sopan. Saya juga minta maaf, Bu, kalau kemarin terdengar kasar. Saya hanya ingin menjaga martabat saya. Bu Ratna tersenyum lebih lebar, tapi matanya menusuk. Tentu, martabatmu penting. Sama seperti nama baik keluarga ini. Karena itu, aku harap kamu tidak melakukan sesuatu yang bisa merusak semuanya. Senyap. Raka menatapku dingin, sementara Nisa pura-pura sibuk dengan ponselnya. Aku meneguk air perlahan, lalu berkata tenang. Saya tidak pernah ingin merusak siapapun, Bu. Tapi kadang, orang tidak sadar kalau mereka sendiri yang merusak nama baiknya. Hening kembali. Hanya terdengar jam dinding berdetak. Dan di meja makan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang jauh lebih tajam daripada pisau dapur. Senyum palsu, yang menyembunyikan perang dingin. Hari itu menjadi titik baru. Aku sadar, mereka tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari celah untuk menjatuhkanku. Mungkin lebih kejam dari sebelumnya. Tapi aku sudah siap. Karena aku tahu, semakin keras mereka mencoba menjatuhkanku, semakin banyak rahasia yang bisa kubuka. Dan pada akhirnya, bukan aku yang akan jatuh, tapi mereka. Pernyataan itu terus berputar di kepalaku sepanjang malam. Aku berbaring di ranjang dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang gelap. Suara detak jam di dinding terdengar jelas, seperti mengiringi degup jantungku yang berirama cepat. Aku tahu perang ini belum selesai. Justru baru akan dimulai. Di balik senyum palsu Bu Ratna di meja makan tadi siang, aku bisa merasakan getar ketakutan yang ia coba sembunyikan. Namun, aku juga tahu, ketakutan bisa membuat seseorang semakin berbahaya. Aku harus hati-hati, karena lawanku bukan hanya mertua yang licik, tapi juga seorang ibu yang akan melakukan apa saja demi melindungi keluarganya. Pagi menjelang dengan langit mendung. Aku duduk di teras rumah, menatap jalanan sepi. Tanganku menggenggam secangkir kopi hitam. Uap panasnya membelai wajahku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi pikiranku dipenuhi pertanyaan. Apakah mereka akan menyerangku secara terang-terangan? Atau justru diam-diam? Dengan cara yang lebih kejam dan menusuk dari belakang? Aku tidak sempat terlalu lama tenggelam dalam pikiran. Ketika ponselku bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor asing. Aisyah, kau pikir kau pintar? Kami tahu semua jejakmu. Jangan coba-coba bermain api. Aku membaca pesan itu berulang kali. Dadaku sesak. Siapa mereka? Apakah ini ulah Bu Ratna? Atau seseorang yang lebih berbahaya? Aku balas singkat. Siapa kamu? Tak lama, balasan muncul. Seseorang yang lebih tahu dari yang kau kira. Hati-hati, setiap langkahmu diawasi. Tanganku bergetar memegang ponsel. Untuk sesaat, aku merasa seluruh rencana yang kususun bisa runtuh kapan saja. Tapi aku tidak boleh menunjukkan rasa takut. Jika aku goyah, mereka akan menang. Hari itu, aku memutuskan untuk keluar rumah. Aku pergi ke sebuah kafe kecil di sudut kota, tempat yang jarang kukunjungi. Aku duduk di pojok, membuka laptop, dan mulai menelusuri beberapa data yang kusimpan. Aku harus memastikan jejakku benar-benar aman.
Tapi saat aku sedang sibuk, tiba-tiba seorang pria parubaya mendekat. Ia berpakaian rapi, wajahnya datar, sorot matanya tajam. "Anda Aisyah, bukan?" tanyanya pelan. Aku terkejut, tapi berusaha tetap tenang. "Ya, siapa Anda?" Ia duduk tanpa izin, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja. "Ini milikmu, atau setidaknya sesuatu yang berkaitan denganmu." Aku menatap amplop itu dengan curiga. "Apa isinya?" Pria itu hanya tersenyum samar. "Buka saja, kau akan tahu." Tanganku perlahan membuka lipatan kertas di dalam amplop, dan saat ku baca, jantungku hampir berhenti. Itu adalah fotoku. Foto ketika aku diam-diam memotret dokumen perusahaan Bu Ratna. Foto saat aku keluar rumah tengah malam untuk menemui seorang teman lama. Bahkan foto saat aku menyimpan flash disk ke dalam tas. Semua ada di sana. Aku terpaku. "Bagaimana kau bisa dapat ini?" Pria itu mencondongkan tubuh. Suaranya dingin. "Kau bukan satu-satunya yang bisa menyimpan rahasia. Ada mata di mana-mana. Aisyah, jangan pernah berpikir kau bisa bersembunyi." Aku menelan ludah. "Apa maumu?" Ia berdiri, mengambil kembali amplop itu. "Aku hanya mengingatkan, jika kau benar-benar ingin melawan keluarga Ratna, bersiaplah. Karena bukan hanya mereka yang akan kau hadapi. Ada orang lain, jauh lebih kuat, yang tidak akan membiarkan kau membuka mulut." Tanpa menunggu jawaban, ia pergi meninggalkanku yang masih terdiam. Aku pulang dengan hati kacau. Kepalaku penuh tanda tanya. Siapa pria itu? Apakah ia bagian dari investor yang pernah menghubungi? Atau, apakah ia suruhan Bu Ratna? Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu rapat-rapat. Aku duduk di lantai, menarik lutut, dan membenamkan wajahku di telapak tangan. Air mataku menetes, bukan karena takut, tapi karena merasa sendirian. Namun, di sela tangis itu, muncul kekuatan baru. Tidak, aku tidak boleh berhenti. Justru ini tandanya aku sudah masuk ke titik yang benar. Mereka panik. Mereka mulai bergerak. Aku harus lebih cerdas. Malam itu, ketika rumah sudah sepi, aku mulai menyusun strategi baru. Aku tidak bisa hanya bertahan. Aku harus menyerang, tapi dengan cara yang tidak terduga. Aku membuka laptop, mencari dokumen cadangan yang sudah kusimpan di cloud. Semua data tentang hutang perusahaan, penyalahgunaan dana, bahkan foto-foto Nisa bersama pria asing, semuanya ada. Aku menatap layar itu dengan mata penuh tekad. Jika mereka berani menjatuhkanku, aku akan pastikan rahasia ini tersebar luas. Keesokan harinya, aku sengaja datang lebih awal ke rumah mertua. Mereka tampak terkejut melihatku, tapi aku menyapa dengan ramah. "Assalamualaikum, Bu, Raka, Nisa, bagaimana kabarnya?" Mereka hanya menjawab seadanya. Aku tahu, mereka sedang menahan sesuatu. Saat makan siang bersama, suasana dingin kembali terasa. Tapi kali ini, aku sengaja memulai percakapan. "Bu, aku dengar perusahaan sedang dapat tekanan dari investor, ya?" Tanyaku seolah polos. Sendok di tangan Bu Ratna berhenti bergerak. Raka menatapku tajam. "Dari mana kau tahu?" Aku tersenyum kecil. "Ah, kabar itu sudah beredar. Kok, dunia bisnis kan sempit. Hati-hati, Bu. Jangan sampai orang luar tahu lebih banyak dari keluarga sendiri." Aku bisa melihat wajah Bu Ratna memerah. Nisa menunduk, pura-pura tidak mendengar. Raka mengetukkan jarinya di meja, jelas-jelas menahan amarah. Aku melanjutkan dengan suara lembut. "Tapi jangan khawatir. Aku yakin, selama keluarga ini solid, semua masalah bisa diselesaikan. Asalkan, tidak ada yang mencoba menjatuhkan dari dalam." Senyap, aku meneguk air putih, lalu tersenyum. "Supnya enak, Bu." Setelah makan siang itu, aku kembali ke rumah dengan perasaan lega. Aku tahu, kata-kataku barusan seperti pisau yang menancap pelan di hati mereka. Mereka tidak bisa menuduhku,
Tapi mereka juga tidak bisa merasa tenang. Namun, aku tidak menyangka, malamnya aku mendapat pesan lain. Kau benar-benar berani, Aisyah. Tapi ingat, setiap rahasia yang kau simpan, juga bisa dijadikan senjata melawanmu. Waktu tidak banyak. Pilih, bertahan, atau hancur. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Kali ini, aku tidak takut. Aku justru tersenyum. Kalau mereka pikir aku akan mundur, mereka salah besar. Permainan ini baru saja mulai panas. Aku menutup layar ponsel dengan senyum tipis, meski dalam dada degup jantungku berpacu lebih cepat dari biasanya. Kata-kata ancaman itu jelas bukan main-main. Aku tahu betul, seseorang sedang mengawasiku, seseorang yang mungkin lebih berbahaya dari Bu Ratna sekalipun. Tapi justru itu yang membuat darahku mengalir semakin deras. Kalau mereka mau perang, maka aku akan maju, bukan mundur. Malam itu, rumah terasa terlalu sepi. Angin malam menyusup lewat celah jendela, membuat tirai tipis bergoyang pelan. Aku duduk di kursi dekat meja kerja, menatap layar laptop yang penuh file rahasia. Di luar sana, kota sudah tertidur. Tapi aku masih terjaga. Mataku menelusuri setiap data, setiap foto, setiap bukti yang kumiliki. Aku sadar, rahasia ini bukan hanya tentang keluarga Raka. Ada sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang selama ini mereka sembunyikan rapat-rapat. Dan sekarang, aku berada tepat di tengah pusaran itu. Keesokan paginya, Bu Ratna tiba-tiba mengundangku ke rumahnya. Nada suaranya di telepon terdengar manis. Terlalu manis hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aisyah, datanglah makan siang. Aku ingin kita bicara baik-baik. Aku tahu, ini jebakan. Tapi aku juga tahu, aku harus datang. Menolak hanya akan membuatku terlihat takut. Maka aku tersenyum pada diri sendiri dan berbisik. Baiklah, kita lihat sejauh mana kau berani, Bu Ratna. Siang itu, aku tiba di rumah besar keluarga Raka. Suasananya berbeda dari biasanya. Terlalu tenang, terlalu rapi. Bahkan aroma bunga melati dari vas di meja tamu tercium lebih kuat. Seolah mereka sengaja ingin menyamarkan bau busuk yang bersembunyi di baliknya. Aku disambut oleh Raka yang wajahnya datar tanpa ekspresi. Ia hanya berkata singkat, "Masuk." Di ruang makan, meja panjang sudah dipenuhi hidangan. Nasi hangat, ayam panggang, sup bening, sambal, hingga kue manis. Tapi aku tahu, ini bukan sekadar jamuan. Ini panggung sandiwara. Bu Ratna duduk di ujung meja, senyumnya lebar, matanya berbinar pura-pura ramah. Aisyah, terima kasih sudah datang. Mari makan bersama, seperti keluarga. Aku menarik kursi, duduk dengan tenang, lalu menjawab pelan. Tentu, Bu. Seperti keluarga. Makan siang berlangsung hening. Hanya suara sendok dan garpu beradu dengan piring. Tak ada obrolan hangat. Tak ada canda. Semuanya terasa dingin. Hingga akhirnya, Bu Ratna meletakkan sendoknya, menatapku dalam-dalam. Aisyah, ucapnya. Aku tahu kau menyimpan sesuatu. Aku tahu kau berusaha menekan kami dengan rahasia yang kau punya. Tapi ingat, setiap rahasia bisa berbalik menghancurkanmu. Aku menatap balik. Bibirku melengkung tipis. Betul, Bu. Tapi hanya rahasia yang kotor yang bisa menghancurkan. Kalau tidak ada yang disembunyikan, kenapa harus takut? Raka mendengus kasar. Suaranya berat. Kau pikir kau siapa, Aisyah? Hanya karena kau pegang sedikit data, kau merasa bisa mengendalikan keluarga ini? Jangan sombong. Kalau aku mau, besok kau sudah tidak punya apa-apa. Aku mencondongkan tubuh. Suaraku lirih tapi menusuk. Kalau aku mau, besok semua orang tahu bahwa keluarga ini hanyalah istana pasir. Tinggal tunggu ombak kecil, dan semuanya runtuh. Suasana mendadak menegang. Bu Ratna mengepalkan tangannya di atas meja, tapi ia masih tersenyum. Senyum yang kali ini penuh racun. Baiklah, kalau begitu, mari kita buat permainan ini adil. Kau serang kami juga akan menyerangmu.
Dan kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Aku mengangguk pelan. Setuju, Bu. Tapi ingat, api yang kalian nyalakan bisa membakar diri sendiri. Sore itu, aku pulang dengan dada berdebar. Aku tahu, perang terbuka sudah dimulai. Tidak ada lagi basa-basi, tidak ada lagi pura-pura. Kini semua sudah jelas. Aku melawan mereka. Dan benar saja, malam itu, telepon rumah berdering. Suara di seberang terdengar dingin. Aisyah, kau pikir kau bisa melawan? Kau salah. Kami tahu semua tentangmu, tentang keluargamu, tentang masa lalumu. Aku terdiam. Apa maksudmu? Coba tanyakan pada ayahmu, berapa besar hutang yang ia tinggalkan. Coba tanyakan pada ibumu, siapa yang dulu diam-diam membantu mereka. Kau akan terkejut. Aku tercekat. Kata-kata itu menohok jantungku. Masa lalu keluargaku? Apa hubungan mereka dengan keluarga Raka? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Malam itu aku tidak bisa tidur. Ingatan tentang ayah yang sudah lama tiada, tentang ibu yang selalu berusaha tegar, semuanya berputar di kepalaku. Benarkah keluargaku punya kaitan dengan mereka? Keesokan harinya, aku memutuskan untuk pulang ke rumah ibu. Aku butuh jawaban. Ibu, suaraku bergetar saat duduk di ruang tamu rumah sederhana itu. Apakah benar ayah dulu punya hutang besar? Apakah keluarga Raka pernah membantu kita? Wajah ibu berubah pucat. Ia menunduk, lama sekali, sebelum akhirnya berkata lirih. Aisyah, ada hal-hal yang seharusnya tidak perlu kau tahu. Tapi karena kau sudah bertanya. Ya, benar. Dulu ayahmu memang pernah berhutang. Dan keluarga Ratna yang menolong kita. Aku merasa bumi runtuh di bawah kakiku. Jadi, selama ini mereka merasa punya kuasa atas kita karena itu. Ibu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Maafkan ibu. Nak, ibu tidak pernah ingin kau terjebak dalam lingkaran ini. Tapi ternyata, semuanya kembali menghantui. Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Semua mulai masuk akal. Inilah alasan mengapa Bu Ratna selalu merasa lebih tinggi dariku, menganggapku tak pantas. Karena ia tahu masa lalu keluargaku, dan menjadikannya alat untuk merendahkanku. Tapi aku tidak akan menyerah. Justru kebenaran ini memberiku amunisi baru. Jika selama ini mereka merasa punya kuasa karena pernah menolong, maka aku akan buktikan bahwa hutang budi tidak selamanya membuat seseorang tunduk. Malam itu, aku kembali ke rumah dengan tekad baru. Aku duduk di depan laptop, membuka file-file rahasia yang sudah kupersiapkan. Baiklah, Bu Ratna, kalau kau ingin perang, mari kita perang habis-habisan. Kau punya masa lalu keluargaku, aku punya masa kini keluargamu. Dan aku akan pastikan, setiap kebusukan kalian terungkap satu persatu. Aku mengetik cepat, menyusun rencana, menyiapkan langkah-langkah. Tapi tiba-tiba, lampu rumah padam. Gelap gulita. Aku berdiri, jantungku berdegup kencang. Dari luar jendela, terdengar suara langkah kaki. Pelan, teratur, mendekat. Aisyah. Sebuah suara lirih terdengar dari balik pintu. Suara yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku menahan napas, berdiri kaku. Pintu berderit, terbuka perlahan. Cahaya dari luar menyorot wajah seseorang. Dan saat aku melihat siapa dia, aku tahu, jebakan dalam gelap baru saja dimulai. Di depan pintu, berdiri seorang pria dengan wajah separuh tertutup masker hitam. Namun matanya, aku kenal betul. Itu tatapan yang dulu pernah singgah di hidupku. Ardi. Aisyah. Suaranya lirih, nyaris berbisik. Kita harus bicara. Tubuhku menegang. Ardi, lelaki yang dulu pernah hampir menjadi masa laluku, kini tiba-tiba muncul di tengah kekacauan ini. Mengapa ia di sini? Apa hubungannya dengan rahasia yang sedang kuperjuangkan? Apa yang kau lakukan di sini, Ardi? Suaraku dingin, penuh curiga. Ia melangkah masuk, menutup pintu perlahan. Gelap menyelimuti ruangan. Hanya cahaya redup dari jalanan yang menembus jendela. Aku datang bukan untuk menyakitimu.
Aku datang untuk memperingatkanmu. Aku memicingkan mata. Peringatan? Tentang apa? Ardi menelan ludah. Wajahnya tegang. Kau sedang bermain dengan api, Aisyah. Apa yang kau lakukan pada keluarga Raka? Mereka tidak akan tinggal diam. Dan kau harus tahu, mereka punya sesuatu yang lebih berbahaya daripada yang kau kira. Aku menyilangkan tangan, berusaha tenang meski dada terasa panas. Kalau kau datang hanya untuk menakut-nakutiku, Ardi, kau salah orang. Aku tidak akan mundur. Aku tidak sedang menakutimu. Suaranya meninggi. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Aisyah, dengarkan aku sebentar. Keluarga Raka, terutama Bu Ratna, punya rahasia besar yang sudah bertahun-tahun mereka sembunyikan. Rahasia itu berhubungan dengan ayahmu. Aku terhenyak. Sekali lagi nama ayahku menyeruak di tengah semua ini. Apa maksudmu? Katakan yang jelas. Ardi menatapku dengan sorot mata tajam. Ayahmu dulu bukan sekadar berhutang. Ia tahu sesuatu tentang bisnis gelap keluarga itu. Sesuatu yang, kalau terungkap, bisa menghancurkan mereka. Dan sekarang, mereka takut rahasia itu muncul lagi melalui dirimu. Jantungku berdegup semakin keras. Potongan-potongan puzzle mulai menyatu. Jadi ini alasannya mengapa mereka begitu membenciku. Mengapa mereka selalu ingin menjatuhkanku. Bukan hanya karena aku dianggap tidak pantas, tapi karena aku adalah ancaman. Aisyah, Ardi mendekat, suaranya melembut. Aku tidak ingin kau bernasib sama seperti ayahmu. Kalau kau terus melawan, mereka bisa saja membuatmu menghilang begitu saja. Aku tahu bagaimana cara mereka bekerja. Percayalah, aku pernah dekat dengan lingkaran itu. Aku mundur selangkah, menatapnya tajam. Kenapa sekarang kau baru muncul? Kenapa tidak sejak dulu kau memberitahuku? Ardi terdiam. Ada rasa bersalah yang jelas tergambar di wajahnya. Karena aku juga pernah bagian dari mereka. Aku dulu bekerja untuk keluarga Raka. Darahku berdesir dingin. Apa? Iya. Ardi menunduk. Suaranya berat. Aku pernah menjadi orang suruhan mereka. Aku tahu rahasia kotor mereka. Aku tahu cara mereka menghancurkan orang. Dan aku juga tahu, ayahmu menjadi korban dari permainan itu. Kemarahan dan kepedihan bercampur jadi satu di dadaku. Jadi kau selama ini ikut andil dalam penderitaan keluargaku? Kau berkhianat, Ardi. Ardi menatapku dengan mata memohon. Aku memang salah, Aisyah. Tapi aku sudah keluar dari lingkaran itu. Aku meninggalkan semuanya karena aku tidak sanggup lagi hidup dalam dosa. Dan sekarang, aku hanya ingin menebus kesalahanku dengan melindungimu. Aku berpaling. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Melindungiku? Setelah semua yang kau lakukan. Sunyi sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Lalu Ardi mendekat lagi. Suaranya bergetar. Aku tahu aku tidak pantas, tapi percayalah, kau sedang dalam bahaya besar. Bu Ratna sedang menyiapkan sesuatu. Dan kali ini, bukan hanya reputasimu yang mereka incar, nyawamu juga. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Dalam hati, aku ingin berteriak, ingin meluapkan semua amarahku. Tapi aku juga tahu, kata-katanya ada benarnya. Ancaman-ancaman yang kuterima, tatapan Bu Ratna yang penuh kebencian, semuanya bukan sekadar gertakan. Kalau benar begitu, suaraku lirih. Apa yang harus kulakukan, Ardi? Apa aku harus menyerah? Diam saja, biarkan mereka menang. Ardi menggeleng cepat. Tidak, kau harus bertahan. Tapi kau juga harus cerdas. Jangan biarkan mereka tahu semua yang kau pegang. Simpan bukti-buktimu dengan aman. Dan jangan percaya siapapun. Bahkan Raka sekalipun. Aku terdiam, lalu menatapnya penuh selidik. Dan kenapa aku harus percaya padamu? Ia menatapku lama. Matanya berkaca-kaca. Karena aku satu-satunya orang yang berani melawan mereka dari dalam. Dan karena aku masih peduli padamu. Kata-kata itu menusuk hatiku.
Dulu, Ardi memang pernah menjadi seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Tapi semuanya runtuh ketika aku memilih jalan lain. Dan kini, ia kembali hadir, membawa rahasia kelam sekaligus janji perlindungan. Aku menarik napas panjang. Baiklah, Ardi, aku akan dengarkan peringatanmu. Tapi jangan kira aku akan mudah percaya. Kalau kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, buktikan. Bantu aku mengalahkan mereka. Ardi mengangguk. Wajahnya tegas. Aku akan lakukan apapun. Malam itu, kami menyusun rencana. Ardi membocorkan sebagian rahasia yang ia tahu, tentang aliran dana gelap keluarga Raka, tentang perusahaan-perusahaan fiktif yang mereka pakai untuk mencuci uang, tentang orang-orang penting yang mereka suap. Semua ini, Ardi menunjuk data yang berhasil ia curi, bisa menghancurkan mereka. Tapi kau harus hati-hati. Kalau dokumen ini jatuh ke tangan yang salah, nyawamu tidak akan aman. Aku menggenggam file itu erat-erat. Terima kasih, Ardi. Mulai malam ini, permainan ini benar-benar berubah. Namun sebelum aku bisa bernapas lega, sebuah suara keras terdengar dari luar rumah. Suara ban mobil berhenti mendadak. Diikuti langkah-langkah kaki berat mendekat. Aku dan Ardi saling pandang. Cepat, sembunyikan file itu, bisik Ardi. Aku berlari ke kamar, menyelipkan file ke dalam lubang kecil di bawah laci meja kerja. Tepat ketika aku kembali ke ruang tamu, pintu rumah didobrak keras. Dua pria berbadan besar masuk dengan wajah garang. Dan di belakang mereka, muncul sosok yang paling tidak ingin kulihat malam itu. Bu Ratna. Ia berdiri dengan anggun, meski sorot matanya menusuk penuh kebencian. Aisyah, rupanya kau sudah berani membuka pintu bagi pengkhianat. Aku membeku. Ardi melangkah maju, tubuhnya menegang. Bu Ratna, jangan campur Aisyah. Semua ini urusan saya. Bu Ratna tertawa kecil, getir dan tajam. Oh, Ardi, kau pikir aku tidak tahu kau berkhianat? Kau pikir bisa melindungi Aisyah dari kami? Kau hanya sampah yang sudah tidak berguna. Aku menggertakkan gigi, berdiri menantang. Cukup, Bu Ratna. Kau boleh hina aku, kau boleh ancam aku, tapi jangan kira aku akan diam. Semua rahasia kotor keluarga ini akan segera terungkap. Wajah Bu Ratna berubah murka. Ia melangkah mendekat, suaranya tajam bagai pisau. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau mulai malam ini, kau akan tahu apa artinya melawan keluarga Ratna. Kata-kata itu keluar dari bibir Bu Ratna dengan nada yang membuat bulu kuduku meremang. Tatapan matanya tajam, seolah bisa menembus sampai ke dalam jiwaku. Dua pria berbadan besar di belakangnya bergerak maju, menghadang langkahku dan Ardi. Ardi berdiri di depanku, kedua tangannya mengepal, wajahnya siap menantang. Kalau kalian berani menyentuh Aisyah, kalian harus melewati aku dulu. Bu Ratna terkekeh pelan, senyumnya sinis. Ardi, kau pikir kau masih punya kuasa? Kau sudah lama bukan bagian dari kami. Dan kau, Aisyah, perempuan kecil yang berani bermimpi menghancurkan keluargaku. Malam ini akan jadi pelajaran. Hatiku berdegup kencang. Aku tahu, satu langkah salah saja bisa mengakhiri semuanya. Tapi aku tak boleh memperlihatkan rasa takutku. Aku harus berdiri tegak. Apa sebenarnya yang kau mau, Bu? Suaraku bergetar tapi tegas. Menghancurkan aku? Atau menyembunyikan kebenaran yang selama ini kau tutupi? Tatapan Bu Ratna semakin membara. Aku hanya ingin kau diam. Berhenti mencari-cari yang bukan urusanmu. Dan kalau perlu, aku akan buatmu tidak bisa bicara lagi, selamanya. Ucapan itu membuat darahku berdesir dingin. Ardi refleks berdiri lebih rapat ke depan, melindungiku. Namun sebelum salah satu dari kami sempat bergerak, pria besar itu langsung menyerang Ardi. Suara benturan terdengar keras. Ardi terlempar ke sisi meja, tapi ia segera bangkit dengan wajah penuh amarah. Jangan ganggu dia, teriaknya sambil menyerang balik. Aku bisa merasakan rumah kecilku berubah menjadi medan perang. Kursi terbalik, vas bunga pecah berhamburan di lantai,
dan teriakan bercampur dengan suara benda yang hancur. Sementara itu, Bu Ratna berdiri diam, hanya menonton dengan senyum puas. Seolah ia tengah menyaksikan drama yang memang ia rencanakan. Aku melangkah mundur. Mataku mencari celah untuk kabur. Tapi dua pria itu begitu kuat. Dan Ardi mulai kewalahan melawan mereka berdua sekaligus. Aku tahu, jika aku tidak melakukan sesuatu, malam ini benar-benar akan berakhir buruk. Dengan cepat aku berlari ke kamar. Tanganku gemetar membuka laci tempat aku menyembunyikan file. Suara benturan di luar semakin keras, membuat jantungku semakin kacau. Aku meraih file itu, menyelipkannya ke dalam mantelku, lalu kembali ke ruang tamu. Ketika aku muncul, Bu Ratna sudah menatapku dengan sorot tajam. Jadi benar, kau sudah menyimpannya. Aku terdiam, tubuhku kaku. Bu Ratna mendekat. Langkahnya pelan tapi mengancam. Serahkan itu, Aisyah, atau malam ini kau akan hilang tanpa jejak. Tanganku berkeringat, tapi aku genggam erat file itu. Aku tahu, ini satu-satunya senjata yang kupunya. Jika aku menyerahkannya, habislah sudah semua perjuanganku. Ardi terengah-engah di sudut ruangan. Wajahnya lebam tapi matanya penuh perlawanan. Jangan, Aisyah. Jangan kasih mereka apapun, teriaknya. Aku mengangkat wajah, menatap langsung ke mata Bu Ratna. Suaraku bergetar, tapi aku paksakan keluar dengan lantang. Kalau kau berani mendekat, aku akan pastikan semua rahasia ini sampai ke tangan orang-orang yang tepat. Media, polisi, siapa saja. Dunia akan tahu siapa Bu Ratna sebenarnya. Ruangan mendadak hening. Bu Ratna terdiam. Wajahnya menegang. Tatapan semua orang tertuju padaku. Lalu, perlahan, bibir Bu Ratna melengkung membentuk senyum licin. Kau memang berani. Lebih berani dari yang kubayangkan. Tapi ingat, Aisyah, keberanianmu ini akan jadi alasan kenapa kau akan menderita lebih dalam dari ayahmu dulu. Kata-katanya bagai racun, menyisakan ancaman yang menusuk ke dalam dadaku. Tiba-tiba, suara sirine terdengar dari kejauhan. Lampu biru merah memantul dari jendela rumah. Polisi. Aku tak tahu siapa yang memanggil mereka. Mungkin tetangga yang mendengar keributan. Atau mungkin Ardi sudah menyiapkan rencana cadangan. Tapi yang jelas, kehadiran mereka malam itu membuat semua orang di ruangan membeku. Bu Ratna menatapku sekali lagi. Kali ini dengan sorot penuh amarah. Kau mungkin menang malam ini, Aisyah. Tapi ingat, perang kita baru saja dimulai. Ia memberi isyarat pada dua pria itu. Mereka segera berhenti menyerang, lalu bergerak keluar bersama Bu Ratna. Pintu rumah terbanting keras, meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku berdiri kaku di tengah ruangan yang berantakan. File masih tergenggam erat di tanganku. Nafasku terengah, mataku panas oleh air mata yang tak terbendung. Ardi menghampiri. Wajahnya penuh luka tapi suaranya mantap. Kau lihat, Aisyah, mereka tidak akan berhenti. Tapi malam ini, kau sudah buat mereka takut. Aku menatap file itu, lalu menutup mata. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Karena aku tahu, pertarungan ini belum selesai. Dan perang yang sesungguhnya baru akan dimulai. Esok harinya, aku berdiri di depan gedung megah milik keluarga Raka. File yang semalam kuselamatkan kini tersimpan rapi di dalam tas. Bersama dengan bukti tambahan yang berhasil kukumpulkan dari Ardi. Bukan hanya laporan keuangan fiktif, tapi juga rekaman percakapan, foto, dan nama-nama besar yang selama ini mereka lindungi. Dengan langkah mantap, aku masuk ke aula besar tempat keluarga Ratna mengadakan acara bisnis. Semua tamu penting hadir, termasuk pejabat dan pengusaha yang selama ini mereka kendalikan. Suasana semarak, penuh kemewahan, sampai akhirnya mataku bertemu dengan sosok Bu Ratna. Ia terkejut melihatku muncul. Senyum angkuhnya seketika hilang. Aisyah, apa yang kau lakukan di sini? Suaranya tajam, bergetar menahan emosi. Aku berdiri tegak, menatapnya tanpa gentar. Hari ini, giliran aku yang memberi hadiah, Bu. Aku melangkah ke podium,
menyalakan proyektor yang sudah kusiapkan. Dalam hitungan detik, layar besar menampilkan bukti-bukti hitam yang selama ini mereka sembunyikan. Aliran dana gelap, kontrak fiktif, hingga wajah-wajah pejabat yang menerima suap. Ruangan mendadak riuh. Tamu-tamu saling berbisik. Beberapa bahkan berdiri dengan wajah pucat. "Tidak, ini tidak mungkin." Bu Ratna berteriak. Suaranya pecah. Ia melangkah maju, berusaha mematikan layar, tapi sudah terlambat. Semua orang sudah melihat. Aku menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau menghancurkan keluargaku. Kau membuat hidupku berantakan, bahkan mencoba menghilangkanku. Sekarang, giliranmu merasakan apa artinya kehilangan segalanya di depan orang banyak." Wajah Bu Ratna memerah. Tubuhnya bergetar. Ia menoleh ke arah Raka yang berdiri di sampingnya. "Raka, lakukan sesuatu. Hentikan dia." Namun Raka hanya menunduk. Wajahnya pucat, tak mampu menatapku. Ruangan semakin kacau. Beberapa tamu sudah merekam dengan ponsel. Sebagian lain berjalan keluar sambil menggeleng tak percaya. Nama keluarga Ratna yang dulu harum, kini hancur lebur dalam hitungan menit. Bu Ratna menjerit histeris. Tangannya gemetar menunjuk ke arahku. "Kau akan menyesal, Aisyah. Kau akan." Aku memotong kalimatnya. Suaraku lantang, jelas terdengar di seluruh ruangan. "Tidak, Bu. Kau yang akan menyesal. Karena mulai hari ini, semua orang tahu siapa sebenarnya keluarga Ratna." Air mataku mengalir. Tapi bukan karena lemah, melainkan karena kemenangan. Dan di hadapan semua orang, untuk pertama kalinya, Bu Ratna tak lagi berkuasa. Yang tersisa hanyalah jeritannya yang penuh kepanikan, histeris, tak berdaya.